Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Faqala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faya ayyuhal hadirun usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Kaum muslimin sedang jemaah-jemaah rahimakumullah. Yang pertama sekali, marilah kita selalu mengucapkan rasa puji dan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah senantiasa melimpahkan rahmat-Nya kepada kita semua, sehingga pada hari yang berbahagia ini kita dapat melaksanakan salah satu kewajiban kita sebagai seorang muslim, yakni melaksanakan ibadah fardu Jumat secara berjamaah. Kemudian salawat beserta salam tidak lupa pula kita hadiahkan kepada junjungan kita, yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan mengucapkan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan dengan selalu kita memperbanyak selawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kita mendapat syafaat di yaumil mahsyar nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Kaum muslimin sedang jemaah Jumat rahimakumullah. Sebelumnya khatib berwasiat kepada kaum muslimin yang hadir, terkhusus bagi diri khatib pribadi, marilah kita selalu tingkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana caranya? Caranya sangat mudah, yakni kita berusaha untuk selalu melaksanakan apa yang telah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kita berusaha untuk menjauhi segala apa yang telah dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Termasuk pada hari ini berkumpulnya kita di masjid ini tidak lain dan tidak bukan kita bersama-sama ingin bisa meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cara melaksanakan ibadah yang telah diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu ibadah fardu Jumat secara berjamaah. Allah Subhanahu wa taala telah katakan sendiri di dalam firman-Nya, ya ayyuhallazina amanu iza nudiya lis-salati min yaumil jum'ah fas'au ila zikrillah wazarul bai' zalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Bahwa sesungguhnya wahai orang-orang yang beriman, kata Allah, apabila ada panggilan kepadamu untuk melaksanakan solat pada hari Jumat, yakni solat Jumat, maka bersegeralah, kata Allah Subhanahu wa taala. Bersegeralah untuk mengingatku, kata Allah, mengingatku dan meninggalkan seluruh aktivitas kita di luar sana. Kaum muslimin sedang jemaah Jumat rahimakumullah. Tidak beberapa lama lagi kita akan merayakan yang namanya Aidul Adha. Karena sesungguhnya perayaan hari raya Aidul Adha itu ada suatu peristiwa yang mungkin dan perlu kita pahami dan pelajari bersama. Ada satu peristiwa yang sangat besar. Kenapa Allah Subhanahu wa taala memberikan kita suatu perayaan dengan adanya hari raya Aidul Adha? Peristiwa apakah itu? Yaitu dahulu Nabi kita Nabi Ibrahim alaihissalam bersama dengan Nabi Ismail alaihissalam
yang diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan ujian yang maha dahsyat, dengan perintah secara langsung oleh Allah. Apa perintahnya? Allah Subhanahu wa taala menyuruh Nabi Ibrahim alaihissalam untuk menyembelih langsung anaknya Nabi Ismail. Tentu itu ujian yang sangat besar dan maha dahsyatnya bagi kita. Kalaulah kita pada hari ini diperintahkan oleh Allah langsung dan kita tak tahu bahawa sesungguhnya itu adalah perintah dari Allah, pasti kita belum tahu dan mampu untuk melakukan hal tersebut. Namun yakinlah jemaah kaum muslimin bahawa sesungguhnya kita pada hari ini juga diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melaksanakan apa yang telah diperintahkan oleh Allah. Kalaulah Allah Subhanahu wa taala telah memerintahkan Nabi Ibrahim untuk menyembelih anaknya Nabi Ismail, maka yang paling terpenting oleh kita adalah apa di sebalik perintah yang Allah berikan tersebut, yang tentunya dapat kita lakukan pada hari ini. Apa sebalik hikmah yang telah diperintahkan oleh Allah? Ialah bagaimana Allah menguji kita dengan bersungguh-sungguh untuk mengorbankan hidup kita ini. Kalau dahulu Nabi Ibrahim diperintahkan untuk menyembelih anaknya Nabi Ismail, maka pada hari ini Allah Subhanahu wa taala menginginkan kita untuk membunuh dan menyembelih hawa nafsu kita. Membunuh dan menyembelih seluruh apa yang telah dan tidak diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Apa itu? Keburukan-keburukan yang ada pada diri kita, nafsu-nafsu yang tidak diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala yang ada pada diri kita, maka tentunya itulah yang harus kita sembelih, itulah yang harus kita jauhi dalam diri kita. Kaum muslimin sedang jemaah Jumat rahimakumullah, bahwa sesungguhnya perintah untuk berkurban telah jelas Allah Subhanahu wa taala sampaikan di dalam firman-Nya. Perintah berkurban ini ternyata sama dengan perintah pentingnya kita melaksanakan solat. Allah mensejajarkan perintah berkurban ini sebagaimana perintah untuk melaksanakan solat. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Fasalli li rabbika wanhar. Artinya apa? Salatlah kalian kepada Allah dan apa? Dan berkurbanlah. Artinya apa? Pentingnya berkurban itu sama dengan pentingnya kita melaksanakan solat. Kaum muslimin sedang jemaah Jumat rahimakumullah, maka oleh karena itu wajib bagi kita dan harus bagi kita untuk bagaimana kita berusaha untuk melakukan pengorbanan yang bisa kita katakan pengorbanan yang paling bernilai untuk kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa yang selama ini kita telah lakukan, apakah telah memberikan pengorbanan untuk Allah? Apakah yang selama ini kita lakukan adalah benar-benar untuk Allah? Apapun ibadah yang kita lakukan selama ini, apakah memang sudah kita tujukan untuk mendapatkan ridha Allah? Maka itu tentunya harus kita pahami bersama dan kita mengintrospeksi diri kita kembali. Jangan sampai apa yang telah kita lakukan tetapi tidak ada nilainya di sisi Allah, tidak mendapatkan balasan dari Allah. Maka tentunya kita harus meluruskan niat kita kembali bahawa selama ini yang kita lakukan adalah untuk Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin sedang jemaah Jumat rahimakumullah, oleh karena itu perintah yang telah Allah berikan yang kita sebut dengan ibadah, maka tentulah kita laksanakan dan lakukan dengan semaksimal mungkin. Jangan sampai kita telah bersusah dan berupaya untuk melakukan ibadah, tetapi ternyata usaha dan ibadah kita itu tidak bernilai di sisi Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, luruskan niat kita kembali bahawa sesungguhnya kita hidup untuk Allah, maka kita beribadah juga untuk Allah. Mudah-mudahan dengan memasuki ataupun sebentar lagi kita memasuki hari raya Idul Adha, kita bersama-sama untuk bisa
menempatkan diri kita kembali bahawa sesungguhnya kita ini benar-benar hamba Allah yang tentunya harus kembali kepada Allah dan beribadah untuk Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wazikril hakim. Aqulu qawli hadza wastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah hamdan katsiran kama amar. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Faqala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhallazina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama sallaita 'ala sayyidina Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim wa barik 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala sayyidina Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat. Amin ya qadiyal hajat. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wa ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'izukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullahal 'azim yazkurkum wad'uhu yastajib lakum wa la dzikrullahi akbar. Aqimus shalah.